Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas rahmat-Nya, sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti tholabul ilmi. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang menjadi usaha kita, dan Allah balas kita dengan pahala dan surga nanti insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita sekalian. Mudah-mudahan diberikan sifat istiqomah untuk selalu berada di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kita masih lanjutkan. Kita akan membaca beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang masih berkaitan dengan perkara makanan dan minuman. Kita akan belajar beberapa bab. Yang pertama ini adalah bab larangan mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Saya bacakan hadis ke 740. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qol ma'abas radhiyallahu ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Apabila ia menyukainya, maka beliau akan menyantapnya. Dan apabila tidak menyukainya, beliau membiarkan makanan tersebut, muttafaqun alaih. Ibu-ibu, kita sesungguhnya sedang belajar tentang etika kita makan, ya. Kita pada pembahasan yang lalu sudah belajar beberapa adab, ya, adab terhadap makan dan minum, ya. Masih ingat nggak yang pelajaran kita minggu yang lalu? Doa ketika kita selesai menyantap makanan, masih hafal? Ya, kita sebelum kita lanjutkan ya, kita ulangi dulu apa adab makan yang kemarin kita sudah pelajari. Di antaranya membaca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian mengambil yang terdekat, ya, kemudian mendahulukan orang tua atau orang yang terpandang, ya, itu diantaranya kemarin yang sudah kita bahas, ya. Kemudian sekarang kita tadi sudah bacakan larangan mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Paling enak itu kan nopo? Mencela, kurang asin sithik dicela,
kelegen dicela, kurang napa oleh, kurang gurih ya dicela. Paling enak itu mencela ya. Tapi kalau memuji itu angel ya. Nanti ibu-ibu bisa merasakan ini di rumah ya, suami jenengan atau anak-anak jenengan terhadap masakan jenengan ya. Pernah nggak jenengan kemudian menerima pujian dari anak-anak? Bu, jangan ibu jancos. Ya, ibu sayuri jancos wis. Ya, sehingga kita itu masih terngiang-ngiang ya, ada satu kalimat itu, masakan yang paling enak itu masakan ibu kita. Ya. Kita kangen dengan masakan ibu kita. Dulu waktu kita kecil mungkin ya, masih ingat paling enak itu masakan ibu kita, ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan, tidak pernah sekalipun mencela makanan. Nek Rasulullah suka, kalau Rasulullah suka, ya, maka beliau akan menyantapnya. Ya, tapi kalau beliau tidak suka, beliau membiarkan makanan tersebut tanpa mencela. Iki ora enak, iki ora seneng, itu enggak, beliau tidak memakan. Itu sebagai satu isyarat bahwa mungkin makanannya tidak enak dan sebagainya. Beliau tidak mau dahar. Ya. Jadi kalau beliau tidak senang. Ya. Di dalam hadis ada disebutkan ya hadis tentang dhab. Tahu ibu-ibu dhab? Apa dhab? Dhab itu adalah biawak ya, biawak di padang pasir. Ya. Kalau orang-orang kita mesti senang banget dengan kalau kita lihat di sini ada dhab ya. Dhab itu biawak padang pasir kecil, ukuran sekian segini ya, mungkin ada yang lebih besar lagi. Itu di dalam hadis tentang dhab disebutkan bahwa ketika Rasulullah akan memakan atau mengambil dhab itu, ya, kemudian para wanita di belakang itu mengatakan, ya, tolong bilang Rasulullah itu, mungkin Rasulullah tidak tahu itu daging dhab, mungkin Rasulullah jijik gitu, ya. Nah, kemudian adalah salah seorang dari sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah itu adalah dhab. Maka kemudian Rasulullah tidak jadi makan. Ya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah apakah ini haram? Rasulullah hanya mengatakan, tidak, ini karena tidak ada di tempatku. Ya, artinya Rasulullah tidak mengatakan atau mencela makanan itu, meskipun tidak mengatakan makanan itu haram. Ya. Mungkin kalau di sini kita lihat ya, di sini nggak ada walang sangit dimasak. Ada yang pernah makan walang sangit? Tapi di mana? Cilacap sana ada sambal walang sangit. Ya, kita mau ambil itu mungkin, ya kita nggak tahu, ya kan? Ada orang yang mengatakan, "Wih sambal walang sangit loh," gitu. Kita nggak jadi, ya. Boleh jadi ada orang yang bertanya, haram po? Ora iki nangonku ra nono gitu. Meskipun mungkin di dalam hati kita, hi walang sangit kok disambel gitu ya. Atau kalau di daerah mana Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu banyak apa? Walang ya, belalang goreng, jangkrik sampai kepada tong teret. Di sini istilahnya tong teret kan. Enak sekali kan itu? Ya kan, tapi tidak setiap orang suka, ya, karena di daerah kita ini tidak ada atau tidak biasa, ya. Kita cari belalang kan susah, di sana kan banyak pohon-pohon jati, ya. Beda dengan orang sana atau orang mana makan tempe kemul kan jadi enak, karena itu beda ya. Jadi kita dilarang untuk mencela makanan. Kita dilarang untuk
mencela makanan meskipun kita tidak suka atau makanan itu tidak berkenan di hati kita, ya. Kita terhadap makanan harus selalu mensyukuri, ya, apapun keadaannya. Boleh jadi kita tidak suka tetapi orang lain suka, ya. Boleh jadi orang lain membutuhkan makanan tersebut. Jadi jangan sekali-kali mencela, ya. Nanti disampaikan ini kepada putra-putra jenengan, ibu-ibu nggih. Ini hadisnya begini. Nek ibu pas jangan ora enak yo, jangan dewek kono. Ya. Kemudian kita bacakan hadis ke 741. Wa an Jabirin radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udum faqalu ma indana illa khallu fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udumul khallu ni'mal udumul khallu rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Mereka mengatakan, kami tidak punya apa-apa kecuali cuka. Kemudian beliau meminta cuka tersebut dan makan dengannya seraya bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi ini Rasulullah SAW itu adalah seorang yang kalau kita katakan neriman gitu, neriman, ya, orang neko-neko gitu, orang neko-neko, orang seneng ngarani, ya. Ketika kita ditanya arep dahar apa gitu kan, kudu ayam goreng dan sebagainya. Rasulullah tanya pada istrinya, pada keluarganya, adakah yang bisa dimakan, ya? Maka kemudian dikatakan tidak ada apa-apa, kita hanya punya cuka, ya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah menghibur, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka yang dimaksud di sini, ya, bukan cuka seperti yang kita kira ya Bu ya. Cuka yang kita kira itu kan, ya ini harus kita pahami, makanya ketika kita baca hadis, kemudian jadi cukanya itu seperti apa, ya. Kita pernah mendengar hadis tentang diharamkannya buah pala, Bu. Pernah dengar Bu? Pala yang ada di tempat kita itu beda dengan pala India. Pala yang haram itu adalah karena dia berpotensi untuk memabukkan, ya, bisa menjadi khomer. Nah, cuka yang dimaksud di sini adalah rendaman air kurma, ya, rendaman air kurma. Maka itu biasa dimakan dengan roti. Dulu kan di zaman Rasul itu kan banyak roti dari gandum gitu, terus dimakan dengan cara mencelupkan kepada cuka itu. Jadi rotinya dicelupkan di air yang sudah direndami kurma, itu kan airnya jadi manis, gitu loh. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, karena Rasulullah ini bentuk pujian Rasulullah, ya, tidak kemudian dene si mingkoyong ini gitu, ya. Kita kan bahasanya kadang-kadang gitu, dene si mingkoyong ini, tapi itu sesuatu yang kemudian bahasa Rasulullah untuk ya memuji makanannya, ya apa, tidak mengecewakan keluarganya, ya. Jadi tetap memuji makanannya, ya. Jadi misalnya kita ada di satu perjamuan, paling enak itu, paling sering itu kalau
kita dengar itu orang nyacat makanan ketika kondangan, ya dagingnya cilik-cilik. Wes orang ramung-ramung le mencela itu. Wes ngono masakan. Misalnya kalau kita kondangan di orang desa tambah-tambah lagi, ya mungkin cara masaknya sudah berbeda. Mungkin adatnya kan sudah berbeda. Masakan mereka seperti ini, ya. Jangan bilang nggak enak, pokoknya didahar, ya. Nek ora seneng ditinggal, nggak usah didahar. Ya, begitu nggih Bu? Itu tentang jangan kita mencela makanan. Jadi Rasulullah sampai kepada nggak ada makanannya ada itu, Rasulullah katakan sebaik-baik makanan adalah cuka ketika itu Rasulullah. Ya. Jadi cuka yang dimaksud adalah waktu itu adalah itu, bukan cuka yang seperti kita kenal ini. Ya. Entah kalau kita namanya apa itu Bu sekarang? Yang rendaman kurma itu. Apa? Air nabes. Ya, beda lagi kan? Ya. Kemudian kita pada bab 102, ucapan seorang yang sedang berpuasa ketika dihidangkan makanan dan tidak ingin membatalkan puasa. Ya. Ini bab ucapan seorang yang sedang berpuasa ketika dihidangkan makanan dan tidak ingin membatalkan puasanya. Hadisnya hadis ke-742. Saya bacakan, ngan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tuwiya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalla wa in kana muktiron falyat'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia berdoa. Dan apabila tidak berpuasa, maka hendaknya dia ikut makan. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini bab ketika kita yang pertama diundang makan, ya, maka kita wajib untuk memenuhi undangan itu, ya. Ini perkara undangan makan. Ya, undangan itu kan macam-macam. Ono undangan rapat, ono makanannya juga ada. Ada. Kalau dulu ini Rasulullah dan para sahabat ini paling suka untuk mengundang makan, ya, untuk mengundang makan sahabat-sahabatnya, ya, sehingga sampai sahabat yang miskin pun itu suka sampai mengundang Rasulullah, mengundang sahabat yang lain, ayo makan-makan di rumah saya, ya. Kalau orang atau sahabat yang ketika itu miskin, ya mengundangnya bisa dibatasi orangnya. Aku mengundang wong limo, aku mengundang wong telu, tapi seneng dengan makan bersama begitu, ya. Jadi dikatakan di dalam hadis ini, bila seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan itu. Bila dia sedang berpuasa, maka hendaknya dia berdoa, ya. Dan bila tidak berpuasa, maka hendaknya ikut makan, ya. Jadi mestinya kita diundang, kita sebisa mungkin hadir, ya. Tidak boleh untuk tidak hadir, ya. Ini hukumnya sunnah memenuhi undangan, ya. Kecuali ini ada ulama yang mengatakan kecuali undangan pesta pernikahan. Undangan pesta pernikahan, tapi kalau sekarang beda mungkin ya. Ya? Resepsi ya. Memang ada berbeda pendapat. Kalau dulu kan nggak ada undangan ya.
Kalau sekarang itu kan, nah sekarang ada berkembang lagi di kampung undangan ditibake nang Bu RT, ya enggak? Artinya apakah itu kita wajib hadir? Jadi undangannya ini undangan tenanan atau basa-basi? Ya, ya basa-basi atau tenanan? Ya. Sekarang tidaklah di kampung, ada undangan dari Aisyah misalnya. Ya, ada Aisyah cabang yang mengundang, ya kan? Anggota Aisyah itu kan banyak sekali kan, tiap ranting. Apakah wajib hadir? Nah ini ada seperti itu, kita harus pikirkan juga, ya. Kalau orang mengundang, misalnya Mbak Anies kemarin mantu, itu yang diundang itu kan sudah didaftar ya. Ini kan tenanan, tenanan. Memang mengharapkan dari yang diundang ini untuk hadir, ya kan? Apalagi orang yang kemudian sebelum siangnya mantu itu kan kadang-kadang malam ada pengajian bagi takir gitu kan. Bagi takir itu kan sudah dihitung ya. Ini warga RT 2 sekian, RT 3 sekian gitu kan yang diundang. Bahkan kalau tidak hadir kan makanannya diantarkan kan? Ya? Nah ini apakah ini wajib hadir enggak? Ya. Jadi ada yang basa-basi juga ada, ya. Jadi men ngerti gitu, men ngerti paling ora kan misalnya orangnya jauh rumahnya, ya. Sekarang pakai WA, teman kita ada di Jakarta, hanya sekedar pemberitahuan bahwa saya lagi mantu gitu, ya. Kita sudah di sini ada satu perasaan ya orang-orang ini dek teko gitu ya, paling tidak saya memberitahu dengan undangan yang sekarang kan cuma difoto aja kan kemudian dikirimkan. Wallahu alam ya. Jadi ada beberapa hukum di sini kaitannya dengan ini. Yang pertama, seorang yang mengundang makan dan engkau tidak sedang berpuasa, maka kita supaya makan. Ya. Kemudian yang kedua, jika engkau diundang makan padahal sedang berpuasa fardu, puasa wajib, maka jangan engkau membatalkan puasamu. Ya, termasuk nyarutang. Ibu-ibu lagi nyarutang diundang makan, nggih ampun abot maaf datang tapi doakan gitu. Jadi apa? Tidak mengecewakan yang mengundang setidak-tidaknya ya. Kemudian yang ketiga, engkau diundang makan padahal sedang berpuasa sunnah, maka engkau boleh memilih membatalkan puasa dan menyantap makanannya, atau meneruskan puasa dan memberitahu keluarga pengundang bahwa engkau sedang berpuasa. Engkau bebas memilih mana yang lebih baik. Nah ini kalau berpuasa sunnah, ini kita ada dua pilihan. Ya, kita memberitahukan pada yang mengundang, saya sedang berpuasa. Maaf, ini kan hari Kamis, ini kan hari Senin, saya biasa berpuasa dan saya sedang berpuasa. Mungkin saya hanya datang, tapi saya hanya mendongake gitu, ya kan? Tapi kalau berpuasa sunnah, ada dua pilihan. Yang penting jangan gini, kita hari itu ada mendapatkan undangan untuk makan, ya kan? Terus kita tetap berpuasa, ya. Tapi wis tak niati engko aku arep teko ning arep batalake, itu nggak boleh. Gitu ya Bu ya. Jadi berpuasa tapi sudah ada niat untuk batalake, itu nggak boleh. Ya. Kalau kita pagi-pagi itu sudah ada undangan bahwa nanti ada makan-makan, ya sudah, rasa poso sisan gitu. Kalau itu puasa sunnah, ya timbangannya, ya, yuk
kita tambahin niat batal lagi gitu kan. Ya. Atau gini, misalnya yang mengundang itu gini, wes pokoknya aku ora arep maem nek kowe ora batalke poso, kowe kudu maem. Kolo-kolo nang gini. Ya, maka kita sebaiknya kita membatalkan puasa kita. Kalau itu puasa sunnah ya. Kalau ya. Apalagi kan kondisi-kondisi sekarang ini kan ibu-ibu belum pada lunas puasane Ramadan. Ayo Bu, kejar ini puasa Ramadan yang belum lunas, karena sebentar lagi kita puasa apa? Puasa Arafah loh, sebentar lagi. Kemudian kita pada bab ucapan ketika diundang makan dan ada orang yang mengikutinya. Ucapan ketika diundang untuk makan dan ada orang yang mengikutinya. Hadis ke-743, saya bacakan artinya saja. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan, yang sengaja dia buat untuk porsi 5 orang. Lalu mereka diikuti oleh salah satu atau satu orang, dan ketika sampai di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki ini mengikuti kami. Jika kamu mau, kamu boleh mengizinkannya. Jika kamu mau, kamu juga boleh membiarkannya pulang. Orang yang mengundang Rasulullah kemudian berkata, bahkan aku mengizinkannya wahai Rasulullah. Hadis muttafaqun alaih. Ini satu keadaan di mana suatu ketika Rasulullah itu diundang makan, yang mengundang itu mempersiapkan untuk 5 porsi begitu, ya. Jadi ini satu contoh yang tadi saya katakan bahwa sahabat itu suka mengundang makan sahabat yang lain, bahkan mengundang makan Rasulullah. Ya, sahabat itu sudah menyiapkan makanan untuk dimakan bersama 5 porsi, ya. Tapi begini ibu-ibu harus diketahui ya. Nanti kita akan sampai kepada satu hadis, kita akan tahu ya yang dimaksud makan sendiri-sendiri dan makan bersama itu apa. Makan yang paling baik itu adalah makan bersama. Makan bersama yang dimaksud di sini juga bukan makan piringnya dewek-dewek, itu bukan. Tapi makan dengan satu nampan. Makan bareng itu seperti itu, bukan makan bersama, tetapi piringnya dewek-dewek itu bukan. Ya, paham ya Bu? Bareng makannya yang betul itu bareng. Nah ini sahabat ini sudah membuat makanan untuk 5 porsi, 5 orang, ya. Jadi makan bersama itu bukan makan dewek-dewek ning bareng, itu bukan. Kita kan sekarang yang terjadi begitu, makan dewek-dewek ning bareng, bukan. Makan bersama itu ya betul-betul pakai satu nampan, apa? Tampah, nggak opot bentuknya. Nah itu makan bersama. Nah ini saya lanjutkan ini. Rasulullah diikuti oleh satu orang yang tidak diundang gitu. Ya, 5 porsi itu ada orang yang tidak diundang. Orang itu ya ngintil gitu kan, ngerti ono sahabat sing ngundang makan ning nyong ora diundang ya kan. Ya kan memang apa ada kan kalau sekarang istilahnya ya wong pengen teko atau ngelih banget. Terus apa sampai di pintu sebelum masuk itu Rasulullah mengatakan pada yang ngundang, ya ini laki-laki ikut kami, ya ngentil nih, ya kan bahasa kita kan iku sing ngentil, nek kowe berkenan iki diizinke, nek kowe berkenan juga kowe iso kondo karo wong kiye kon bali, ya kan? Karena yang Rasulullah tidak merasa mengajak kan, ngentil itu kan tidak dicek. Pernah enggak Bu?
Pernah gak? Jenengan diintili karo koncone yang tak milu. Intisari daripada hadis ini adalah bahwa yang pertama, seseorang boleh membatasi jumlah orang yang diundangnya. Ya. Ada sebagian orang mengatakan siapa yang membatasi orang yang diundangnya berarti ya orang pahil, ya. Ini adalah pernyataan yang keliru. Ya. Karena kita tidak tahu bahwa dia yang ngundang itu punya berapa, ya. Karena betul-betul dulu itu orang miskin saja pengen ngundang gitu loh, selalu pengen ngecek maam bareng gitu, ya. Jadi kalau ada orang yang ngundang makan, ya misalnya Mbak Anis ngundang makan, saya diundang wong telu iki ya, sing loro ngerti gitu kan, itu jangan kemudian yang dua nyora dundang, ya. Boleh jadi misalnya yang ngundang itu akhiran duwe gitu, ya. Kemudian yang kedua, menjadi dalil dibolehkannya seorang mengikuti tamu undangan dengan harapan dapat makanan. Nabi SAW tidak melarang orang yang mengikutinya, bahkan beliau sendiri yang memintakan izin, ya. Demikian juga, ya, yang tercantum dalam hadis Abu Hurairah ketika ada seorang mengikuti Rasulullah dalam satu jamuan makan, ya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi dalil harus memintakan izin pada pengundang untuk tamu yang tidak diundangnya. Oke. Jadi kudu izin manjen, kudu izin. Ya. Kemudian yang keempat, ini menjadi dalil bahwa pengundang, ya setelah tadi dimintakan izin, pengundang-undang ini boleh untuk menolak atau mengizinkan orang yang ngintil tadi untuk ikut makan. Kecuali di warung ya, kan boleh jadi ngundang makannya di warung. Ngundang makannya di warung ya, porsinya tambah lah. Harus izin, ya jangan menjadi tamu gelap. Kemudian kita ini yang bab 104 ini sudah kita bahas, tapi kita bacakan lagi tidak apa-apa, tentang menyantap makanan yang terdekat, menasihati dan menegur orang yang tidak benar cara makannya, ya. Hadisnya hadis ke-744, ya. Saya baca artinya dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika aku masih kecil dalam asuhan Rasulullah SAW, aku pernah mengulurkan tangan ke piring makanan. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai anak, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan santaplah makanan yang terdekat denganmu, ya. Kemudian pada hadis ke-745 dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di sisi Rasulullah. Kemudian beliau menegurnya, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tidak bisa. Nabi berseru, engkau tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Seketika itu laki-laki tadi tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam dua hadis ini, yang pertama kita mendapat pelajaran bahwa, ya, kalau ada orang yang di depan kita utamanya itu makan dengan tangan kiri, ya, maka kita berkewajiban untuk menegurnya, ngandani, ya, tentu dengan cara-cara yang ma'ruf, ya, ngandani jangan kasar, ya. Ini kata Rasulullah kepada itu anak, ya, kita jangan hei, kan, sebutkan namanya Mas, sah bagus, nek maem nganggo tangan,
Ya, nganggo tangan kan enggak, jangan begitu kan. Itu bagus nganggo tangan nek maam. Ya, atau kalau orang tua nyun sewu, nggih. Kita bisa katakan nyun sewu menawi dahar Ibu Rasulullah nyuntukaken ngagem asta tengen. Nah, itu kan lebih santun mungkin ya. Ya, dengan Pak agem tangan tengen gitu loh kan kurang baik ya. Dan juga santaplah makanan yang terdekat denganmu ya. Santaplah makanan yang terdekat denganmu. Ini menjadi dalil juga ketika kita tadi sudah saya pahamkan bahwa dulu kalau kita makan bersama tadi ya. Makan bersama ini kenapa makanan yang terdekat denganmu? Makanya soalnya bareng-bareng di satu nampan yang besar. Maka kita dianjurkan makan yang dekat. Ya, jangan yang jauh, nampannya besar gitu. Ya, sing dijokok sing tengah sih itu tidak boleh. Kemudian di dalam hadis selanjutnya ini pada pertemuan yang lalu sudah sampaikan bahwa ada seorang yang sedang makan dengan tangan kiri, ya. Maka kemudian Rasulullah menegur supaya makannya dengan tangan kanan. Tetapi orang ini tidak mau, saya tidak bisa begitu. Tidak bisa itu karena dia sombong, ya. Kemudian atau orang itu seketika tidak bisa menggerakkan tangannya sampai ke mulutnya begitu. Jadi tangannya ini tidak bisa digerakkan sampai ke mulutnya karena sombong gitu. Jadi kalau kita yang diingatkan, maka kita harus berterima kasih. Kalau tadi kita mengingatkan orang, ya kalau nanti suatu saat kok kita diingatkan dilali kan, ya, saking enaknya sini maem nasi, sini makan tempe kemul, ya kan? Biasa kan kita gitu kan. Maka ketika kita diingatkan, yo jangan kita mengatakan angel kene sego atau megono, sini tempe kemul, nggak boleh. Yang kiri tetap digunakan untuk apa? Bukan untuk makan, ya. Ini ibu-ibu ya, kalau misalnya jenengan atau kita sakit, kemudian kita dipasang infus di tangan, milih di tangan kiri apa tangan kanan? Oke? Milih di tangan kiri atau tangan kanan? Kenapa kiri? Bu Rini, milih kanan atau kiri nek jenengan infus? Kenapa kanan? Nah, ini harus kita perhatikan, ya kan? Yang masang atau yang dipasangkan itu harus berpikir sampai di situ. Kalau hanya diinfus masih bisa untuk makan, nggih mboten? Masih bisa untuk pegang sendok misalnya, ya kan? Yang kiri biarlah untuk cebok ketika BAB, kalau masih memungkinkan, ya. Pilih yang kanan sing tengen mawon sing diinfus, ya kan? Karena kalaulah makan kita masih bisa yang kiri, nah, daripada yang kanan untuk cebok, nggih mboten? Ya kan kadang-kadang disuruh milih sing tengen apa sing kiwa ngoten kan? Ya atau kita bisa ngarani kan? Ya kita harus bilang dong, ya. Sing kanan mawon gitu kan? Ya. Kecuali sing tengen kok angel, ya kan? Pindah sing kiwa gitu kan. Tapi kalau kita masih bisa memilih, ya memilih yang kanan, ya memang dipasang infus kan masih bisa untuk maam. Tapi cebok kita tetap dengan tangan kiri gitu kan. Oke. Gitu ya. Kemudian masih ada waktu ya?
larangan menyantap 2 kurma dan sejenisnya sekaligus ketika makan bersama kecuali seizin teman. Ya, ini hadis ke-746 ya. Saya bacakan artinya saja. Dari Jabalah bin Suhaim dia berkata, kami tertimpa musim paceklik pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Lalu kami mendapatkan buah kurma. Ibnu Umar radhiyallahu anhu lewat di depan kami ketika kami sedang makan. Dia berkata, janganlah kalian makan 2 buah kurma sekaligus. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seorang mengambil 2 kurma sekaligus. Selanjutnya, Abdullah bin Umar mengatakan kecuali seorang meminta izin kepada saudaranya. Hadis muttafaqun alaih. Kalau kita makan, ya ini adab ya, adab kalau kita makan, apalagi makan bersama ya. Jangan seperti orang rakus ya. Jukuk tempe langsung loro gitu misalnya. Ya. Jukuk tempe langsung loro dimaam bareng. Ya. Ini adab yang mudah-mudahan kita sih tidak sampai ke situ ya. Tapi ada enggak orang seperti ini? Ada ya. Koncone jukuke siji, jukuke loro langsung diplok gitu kan. Nek mam seko siji, apalagi kalau kita dalam keadaan makan bersama. Meskipun ya orang lain itu mengizinkan misalnya. Kan enggak enak, kono ora apa-apa gitu kan. Wong DE pancen warok. Rakus ya. Menunjukkan kerakusannya. Ya, itu kan ini adab ya, adab yang kita semua harus lakukan yang terbaik. Nah, kemudian ini hadis lagi nih. Ucapan dan sikap seorang yang makan tapi tidak kenyang. Ucapan dan sikap seorang yang makan tapi tidak kenyang. Ini hadis ke-747. Yang artinya dari Wahsy bin Harb radhiyallahu an bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, kami makan tapi mengapa kami tidak merasa kenyang? Beliau menjawab, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Para sahabat menjawab, benar. Beliau bersabda, berkumpullah kalian untuk makanan kalian dan sebutlah nama Allah, semoga kalian diberkahi pada makanan itu. Niki wau sing tak aturke ngagem tampah wau niku. Oke. Kalau sekarang dong ngetren itu ya pakai apa? Godong gedang. Godong gedang. Ya. Godong gedang. Ning mboten usah yo nang tengah dalan niku nggih, ya. Ini pesan daripada Rasulullah, berkumpullah kalian untuk makanan kalian dan sebut nama Allah, semoga kalian diberkahi pada makanan itu. Nek mam ampun, ya mbak kia mbak. Kulo dewi prihatin anak kulo nek mam dewe nang kamar. Sami rata-rata ngoten sakniki nggih. Nek mam dewek-dewek we nang kamar. Ya, kamare dikancing. Lah pun engel sakniki niku. Zaman kula alit boten kaya niku, ya. Jadi meja makan itu kan memang tempatnya untuk kita makan bersama, ya. Nah, sekarang yang jadi alasan kan kondisinya kan sudah lain ya. Makanya sekarang komunikasi itu kadang-kadang terputus karena itu. Ya, padahal meja makan itu menjadi sarana kita untuk berkomunikasi dengan keluarga, ya. Jadi itu kemudian bab selanjutnya bab 107 ya. Perintah untuk makan dari bagian pinggir nampan dan larangan makan dari bagian tengahnya. Ya. Ini ada beberapa hadis ya. Hadis ke-748
Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol al barakatu tanzilu wasatot ta'ami wa kulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, keberkahan itu turun dari bagian tengah makanan, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Kemudian saya bacakan hadis lagi, hadis ke-749. Artinya dari Abdullah bin Basir radhiyallahu an, dia berkata dahulu Nabi SAW memiliki sebuah nampan yang disebut dengan ghara yang diangkat oleh 4 orang. Ketika orang-orang semakin ramai, Rasulullah SAW duduk bertumpu pada kedua lututnya. Seorang Arab pedalaman bertanya, duduk apakah ini? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang hamba yang murah hati dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan keras kepala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah kalian dari bagian pinggirnya dan jangan makan dari bagian atasnya, semoga kalian diberkahi padanya. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, dan sanadnya adalah sanad yang bagus, ya. Jadi yang pertama, seperti tadi saya katakan ya, makan itu memang dengan nampan, dengan wadah sing gede, ya. Sehingga kita paham bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, makanan 2 orang itu cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Itu kita pahamkan seperti ini, Bu. Jadi makannya bareng-bareng, ya. Kalau tadi dalam hadis ada orang yang menyiapkan makan untuk 5 porsi, kemudian ada yang datang menjadi 6 orang, itu kan tetap cukup, okay? Nah, ini bukan jangan dimaknai makanan 1 piring 1 piring, ya. Kalau 1 piring ada yang meminta atau maem bareng, ya Allah ya, pasti begitu. Karena ini sudah di porsi saya segitu, ya. Ini adalah makannya dengan nampan, sehingga di sini dikatakan dalam hadis keberkahan itu turun dari bagian tengah makanan, ya. Maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan kalian makan dari tengahnya, ya. Maksudnya keberkahan itu ada di tengahnya. Kalau diambil tengahnya dulu, artinya keberkahan itu sudah diambil, keberkahan akan hilang, ya. Maka sing tengah itu sing carry, makan dari pinggir-pinggirnya, keberkahan itu masih ada, ya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, ya, ini disebutkan ya, jelas di sini ya, dahulu Nabi SAW punya sebuah nampan yang disebut dengan ghara, ya, yang diangkat oleh 4 orang. Nampannya itu diangkat oleh 4 orang, kan gede, Bu. Okay. Jadi Rasulullah juga gitu, kalau makan ngundang sahabat yang lain, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah itu duduk bertempu pada kedua lututnya. Pripun carane? Ngeten nggih. Niki bertemu pada kedua lutut ngeten nggih. Kinten-kinten nek dahar dengan posisi begini nyaman mboten, Bu? Nyaman mboten? Nyaman ngeten napa nyaman silo? Penak pundi? Dahar ngeten, silo, napa ngeten? Ya? Gak pernah silo, makanya gimana? Nah ini ibu-ibu, Rasulullah ketika itu duduknya seperti ini, bertumpu pada kedua lutut. Kemudian Rasulullah ditanya oleh seorang Arab pedalaman, duduk apakah ini? Ya, Rasulullah menjawab, Allah menjadikan aku
seorang hamba yang murah hati dan tidak menjadikan aku hamba yang sombong dan keras kepala. Rasulullah ingin memberikan contoh kepada sahabatnya, nek makan duduk seperti ini bapak-bapak niku, Bu, terutama mboten jenak. Napa? Mboten jenak sehingga maemi mboten kathah. Niku mboten jenak sehingga maemi mboten kathah. Dahare Rasulullah niku ya, sehingga kita dituntunkan Rasulullah makan itu ini perut dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Ya. Rasulullah perutnya itu kalau bahasa sekarang sikpak ya. Ya, sikpak. Jadi nek kita sekarang ini kan makan milih sing jenak, sing posisinya kepenak, ayo silo, apa selonjor gitu kan, maami ben okeh men kepenak. Tapi tidak, Rasulullah itu ya bagian dunia itu ngambil yang sedikit Rasulullah, gitu loh. Benten-benten dengan kita. Apalagi kok lendean itu sangat dijauhi oleh Rasulullah. Nah, kalau ibu-ibu tadi Bu Roto mengatakan pripun lenggah ibu kados niku atau miring sedikit. Oke. Lah, artinya ibu-ibu bisa nggak dengan duduk seperti itu? Itu kalau di sini ya, kalau di rumah kan beda ya. Kalau di rumah atau di sini misalnya ibu-ibu dengan bapak-bapak, bapak-bapak mesti ngambil posisi begini kan? Ibu begitu akeh ndile dahar. Ya itu kan. Duduknya jenak, semakin banyak yang dimakan. Rasulullah dulu tidak begitu. Ngerti loh? Oke. Sehingga sampai dikatakan di sini Rasulullah mengatakan, makanlah kalian dari bagian pinggirnya dan jangan makan dari bagian atasnya, semoga kalian diberkahi padanya. Niku jukuke niku wis lenggahe ngeten kan, jukuke pinggir sik nggih kan, mboten tengahe sik wau, karena keberkahan ada di tengahnya. Nek tengahe sing dijukuk dhisik maka keberkahannya akan hilang. Kecuali nyuwun sewu, kecuali ini nampan segone nang pinggir njuk tengahe niku ingkunge nggih kan. Lah ingkunge teng tengah. Napa yo ora oleh njukuk sing tengahe. Nek perkara niku beda. Nggih. Wong kudu nyuwil sing nang dhuwur, sing tengah ya. Tapi kalau ayame napa kambinge niku pun dipotong-potong di pinggir beda. Ya kan? Ya, sing nang kene paha, sing di sana brutu misalnya kan. Njukuk brutune itu ndak boleh. Kudu saka pinggir. Ya kan? Gini nggih. Besok nek Idul Adha makan bareng diberitahu. Bapak dahar ingeten. Ya kan? Estu niku. Kita itu kan ya nanti saya sampaikan Bapak ini cara makannya Rasulullah seperti ini, sehingga kebanyakan kalau makan bersama sudah makan bersama ya, atau makan wareg, makanya nyun sewu bapak-bapak ya, utamanya ini kalau sudah makan wareg mesti njuk udut. Ya kan? Tambah minumnya banyak, udut dulu, ngerokok kan? Karena apa? Kuaregen. Kuaregen ya. Nek orang sudah kuaregen, ngopo-ngopo aktivitas berikutnya itu jadi lemah lah, nyongi kuaregen gitu ya. Padahal bagaimana makan itu kemudian setelah makan bisa beraktivitas lagi. Yang kita kebanyakan kuaregen. Atau kita punya anak nyon sewu malah didorong sing warak gitu kan. Warak tanduk sing akeh mame gitu kan ya. Gimana Bu nek seperti ini? Kita pendidikannya salah ndak? Ya. Secukupnya saja, ojo kuargen itu loh. Ya. Karena Rasulullah apa? Rasulullah gimana? Rasulullah itu
makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Berarti apa Rasulullah kenyang mboten? Berhenti sebelum kenyang. Rasulullah kenyang mboten? Yuk kita ada bahasa kuargen sekarang. Kuargen itu artinya over daripada wareg, lebih dari kenyang. Sudah kenyang, yuk kekenyangan. Nggih mboten? Iya kan? Sudah melebihi kapasitas kan? Pada Rasulullah berhenti sebelum kenyang artinya nek mundut sak cukupe. Ya kan? Makannya ketika lapar, ya. Ketika lapar. Beda dengan kita kan sedikit-sedikit makan. Apa undangan pernikahan sehari dua gitu aja udah makan pagi, jam 10 kondangan makan, jam 11 pindah kondangan lagi. Ya kan jam 12 makan. Ya akhirnya apa? Ya seperti sekarang ini kondisinya, kan? Banyak penyakit yang muncul dari perut, ya. Kalau di rumah sakit itu, sama di rumah sakit ini di Wonosobo itu, atau dimanapun sama saja. Kalau habis lebaran H+1, itu banyak pasien masuk rumah sakit. Keluhannya satu Bu, apa? Diare, ya, diare. Karena ya nembe poso, ya kan, kemudian bodo balas dendam. Opor masuk, nastar masuk, ya kan? Semua masuk, ya, tanpa terukur, ya. Sekali lagi tentang makanan itu, ya, memang kita harus kita belajar bagaimana supaya apa yang kita konsumsi ini ora usah, ya apalagi nyuwun sewu ibu-ibu tambah ngemil kan, tambah ngemil. Mungkin dari sithik tapi ngemile akeh. Ya. Nggih, nanti terus pun. Pun ngoten esuk ngomong yang pengen diet loh. Yang pengen diet ya, dietnya gagal terus. Nggih. Ngaten ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sikap nggih? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.